Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, syukur kalau baik. Nah, tadi pagi juga Pak Dian sudah mengirimkan Google Form ya di WhatsApp grup. Kalian sudah mengisinya belum? Sudah. Ya, itu untuk absen ya. Jadi kalian isi absen di Google Form. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah bersama-sama kita berdoa dulu ya. Silahkan Cika untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih Cika sudah memimpin doa dengan baik. Nah anak-anak, di masa pandemi ini, kalian jangan lupa ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selalu disiplin ya untuk selalu menggunakan masker, kemudian rajin cuci tangan, kemudian jaga jarak, dan jangan berkerumun. Mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Ya baik anak-anak. Untuk kegiatan literasi, silahkan kalian buka buku siswa kalian ya pada tema 5 di halaman 166. Pak Dian kasih waktu sekitar 5 menit untuk kalian membaca. Silahkan dimulai dari sekarang ya. Sudah selesai belum membacanya? Sudah. Ada yang belum? Sudah. Sudah. Sudah ya? Baik, coba Pak Dian mau tanya nih tentang kegiatan literasi kalian. Ca? Ya. Apa Ca judul bacaan tadi Ca? Menanam bakau. Coba Esa ceritakan sedikit tentang bacaan menanam bakau tadi. Tanaman bakau menjadi tempat tinggal anak-anak ikan, udang, dan kepiting. Fungsi utama tanaman bakau untuk menahan abrasi laut. Ya, bagus Etsa, pinter sekali ya. Terima kasih sudah untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Setuju anak-anak? Setuju. Ya. Tiba di bangsa, ayo maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah bersemangat sekali ya menyanyikan lagu Garuda Pancasila ini. Nah, jadi kita harus selalu bangga ya terhadap negara kita, selalu mencintai tanah air kita ya. Dengan cara menyanyikan lagu-lagu nasional itu adalah salah satu bentuk untuk mencintai tanah air kita ya, agar jiwa nasionalisme kita itu selalu tumbuh dengan baik. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pada tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem pada pembelajaran 1. Nah, anak-anak, coba siapa yang masih ingat pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari apa saja ya? Rantai makanan. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari rantai makanan, kemudian menentukan pokok pikiran ya, teks non fiksi, dan juga tarian-tarian daerah. Nah, pada hari ini ya materi yang akan kita pelajari yaitu tentang jenis-jenis simbiosis, kemudian rantai makanan dan jaring-jaring makanan, kemudian menentukan pokok pikiran, dan membuat teks non-fiksi. Kalian sudah siap ya untuk menerima materi pelajaran ya? Sudah. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu
Dengan memperhatikan video tentang hubungan khas antara dua jenis makhluk hidup melalui YouTube, siswa mampu menganalisis jenis-jenis simbiosis dengan benar. Kemudian, dengan memperhatikan gambar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan melalui slide PowerPoint, siswa mampu menganalisis hubungan rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan benar. Kelima, dengan memperhatikan gambar rantai makanan pada sebuah ekosistem, siswa mampu membuat teks non-fiksi menurut pemikiran mereka sendiri secara baik dan benar. Nah, anak-anak, coba perhatikan video berikut ya. Hai semuanya, kali ini aku akan mengajak kalian belajar tentang hubungan antar makhluk hidup atau simbiosis. Yang pertama adalah arti dari simbiosis. Tahukah kalian apa itu simbiosis? Jadi begini ya teman-teman, yang dimaksud dengan simbiosis adalah hubungan khas antar makhluk hidup. Simbiosis itu terdapat dalam 3 bentuk, yaitu mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme merupakan hubungan yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup yang berbeda. Dari pengertiannya tadi, apa ya contoh dari simbiosis mutualisme? Contohnya adalah hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Jadi begini ya anak-anak penjelasannya. Kupu-kupu menghisap madu yang terdapat pada bunga. Sementara itu, kehadiran kupu-kupu dapat membantu penyerbukan bunga. Setelah penyerbukan, bunga akan berkembang menjadi buah dan biji. Apa ada ya contoh lain selain hubungan antara kupu-kupu dan bunga? Tentu saja ada. Contoh lainnya adalah hubungan antara burung jalak dan kerbau. Burung jalak mendapat makanan dengan memakan kutu yang ada di tubuh kerbau, sedangkan kerbau merasa lebih nyaman karena kutunya berkurang. Selanjutnya, kita akan mempelajari simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Yang dimaksud dengan simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu diuntungkan, sedangkan yang lainnya dirugikan. Dari pengertiannya tadi, apa ya contoh dari simbiosis parasitisme? Contohnya adalah hubungan antara kutu dan manusia. Kutu mendapat keuntungan karena mendapat makanan dan tempat tinggal di rambut kita, sementara kita akan rugi dengan adanya kutu tersebut. Selain hubungan kutu dan manusia, adakah contoh lain dari simbiosis parasitisme? Contoh lainnya adalah hubungan antara bunga Rafflesia dan inangnya. Bunga Rafflesia mengambil makanan dari proses fotosintesis tumbuhan inangnya. Sementara itu inangnya merasa rugi karena jumlah makanannya berkurang. Selanjutnya, kita akan belajar tentang simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan dan yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Dari pengertiannya tadi, kira-kira apa ya contoh dari simbiosis komensalisme? Contohnya adalah hubungan antara ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora diuntungkan karena mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu, tetapi ikan hiu tidak dirugikan. Kira-kira apa ya contoh lain dari simbiosis komensalisme?
Contoh lainnya adalah hubungan antara tanaman anggrek dan pohon mangga. Tanaman anggrek hidup menempel di dahan pohon hanya untuk memperoleh tempat hidup dan cahaya matahari yang cukup. Jadi, anggrek tidak merugikan tanaman yang ditumpanginya. Itulah sekiranya materi simbiosis yang dapat saya sampaikan. Sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Dadah. Nah, baik anak-anak, kalian tadi sudah menyaksikan video pembelajaran ya tentang simbiosis. Nah, coba apa yang kamu ketahui tentang simbiosis? Coba siapa yang bisa? Saya, Pak. Siapa, Rere? Simbiosis adalah hubungan khas antara makhluk hidup. Ya, betul sekali Rere. Simbiosis adalah hubungan khas antar makhluk hidup ya. Ya, Rere, terima kasih Rere, pintar sekali ya. Terima kasih sudah menjawab. Nah, sebagaimana seperti video pembelajaran tadi ya, bahwa simbiosis itu terbagi menjadi 3 ya. Ada simbiosis mutualisme, kemudian simbiosis komensalisme, dan juga simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis mutualisme itu yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kalau simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Kemudian simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Sudah paham anak-anak? Sudah. Nah, coba kalau misalkan kalian sudah paham, Pak Dian mau tahu nih seberapa paham kalian ya. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ini menurut kalian merupakan simbiosis apa? Mutualisme. Simbiosis mutualisme. Coba siapa yang bisa jelaskan ya hubungan antara dua makhluk hidup ini? Saya, Pak. Ya. Bagaimana Sevia? Saling menguntungkan. Ya, simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan ya. Kenapa disebut saling menguntungkan, Sevia? Kupu-kupu mendapatkan sari makanan, bunga mendapatkan keuntungan dalam penyerbukan. Ya, pintar sekali Sevia. Terima kasih sudah menjawab ya. Kupu-kupu mendapatkan sari makanan, sedangkan bunga mendapatkan bantuan ya untuk penyerbukan ya. Ya, terima kasih Sevia sudah menjawab dengan benar, dengan baik ya. Nah, coba perhatikan juga ya anak-anak ya gambar berikut. Nah, gambar ini coba siapa yang bisa, ini merupakan jenis simbiosis apa dari gambar ini? Parasitisme. Ya, ini merupakan simbiosis parasitisme ya. Coba selain Sevia ya, siapa yang bisa menjelaskan gambar ini? Saya, Pak. Misha ya, silahkan Misha. Kenapa disebut simbiosis parasitisme dari dua makhluk hidup ini, antara nyamuk dengan manusia ya? Satu dapat untung, satu dapat rugi. Satu mendapatkan keuntungan dan satu mendapat kerugian. Kenapa? Kenapa begitu, Misha? Nyamuk mendapat makanan, manusia digigit dan gatel. Ya, nyamuk mendapatkan makanan. Manusia digigit ya. Gatel ya, itu mendapatkan kerugian berarti ya. Ya, terima kasih Misha sudah menjawab dengan baik ya, dengan benar. Ya, betul sekali seperti Misha ya, kalau gambar ini merupakan jenis simbiosis parasitisme ya, karena yang satu mendapatkan keuntungan, yang satunya mendapatkan kerugian. Nah, coba ada satu lagi gambar nih. Nah, menurut kalian ini merupakan jenis simbiosis apa gambar ini? Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ya betul. Coba siapa yang bisa menjelaskan
tentang gambar ini? Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Oh, Fitri, silakan Fitri. 1 mendapatkan untung, 1 tidak dirugikan. Ya, 1 mendapatkan keuntungan, 1 tidak dirugikan ya. Tidak dirugikan. Ya. Kenapa bisa dibilang begitu Fitri? Coba jelaskan. Ikan remora mendapatkan sisa makanan. Hiu tidak dirugikan. Ini juga tidak dirugikan ya. Ya, terima kasih Fitri sudah menjawab dengan baik. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan video berikut ya. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa itu teman-teman Smart Point? Rantai makanan merupakan hubungan yang khas atau khusus antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen pertama memakan produsen. Produsen melepaskan energi kepada konsumen. Dan akhirnya konsumen itu akan menjadi mangsa konsumen yang lain. Lalu, apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat semakin banyak dan energi yang mengalir juga semakin kompleks. Selamat belajar. Nah, baik anak-anak. Kalian tadi sudah memperhatikan videonya ya. Pada pembelajaran sebelumnya juga kita sudah belajar tentang rantai makanan. Coba, siapa yang masih ingat rantai makanan itu apa? Perjalanan memakan dan dimakan. Ya, betul sekali. Berarti kalian semua masih ingat ya. Rantai makanan yaitu perjalanan memakan dan dimakan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, seperti contoh berikut ya, contoh rantai makanan pada ekosistem hutan. Di sini ada rumput, rusa, harimau, dan juga bakteri. Nah, rumput itu sebagai produsen ya, karena bisa membuat makanan sendiri. Rumput sebagai produsen dimakan oleh rusa sebagai konsumen 1. Kemudian rusa dimakan oleh harimau sebagai konsumen 2. Kemudian harimau mati dan bangkainya diuraikan oleh pengurai ya, oleh bakteri, diuraikan oleh bakteri. Kemudian dimanfaatkan kembali oleh rumput. Ya. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini ada pada ekosistem apa ya? Sawah. Ada pada ekosistem Sawah. sawah ya? Iya. Coba silakan Adrian untuk menjelaskan rantai makanan. Iya. Padi sebagai produsen. Padi dimakan oleh burung pemakan biji sebagai konsumen 1. Burung pemakan biji dimakan oleh ular sawah sebagai konsumen 2. Ular sawah dimakan burung elang sebagai konsumen 3. Burung elang mati dan bangkainya terurai oleh bakteri. Ya, terima kasih Adrian. Waduh, sudah jelas sekali ya menjelaskan tentang perjalanan rantai makanan ini ya. Pinter sekali Adrian, terima kasih ya sudah menjelaskan rantai makanan ini. Ya. Ya, betul anak-anak ya. Seperti yang sudah Adrian jelaskan tadi, padi itu sebagai produsen dimakan oleh burung pemakan biji sebagai konsumen 1. Kemudian burung pemakan biji ini dimakan oleh ular sawah sebagai konsumen 2. Kemudian ular sawah dimakan oleh burung elang sebagai konsumen 3.
Kemudian burung elang ini mati dan bangkainya diuraikan oleh bakteri, kemudian bercampur dengan tanah dan dimanfaatkan kembali oleh padi ya. Nah, jaring-jaring makanan itu ya adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Kalau waktu pembelajaran sebelumnya kan mempelajari tentang rantai makanan. Sekarang jaring-jaring makanan ya. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem berfungsi untuk menggambarkan hubungan interaksi antar makhluk hidup. Sebagai contoh, pada ekosistem sawah, rumput tidak hanya dimakan oleh tikus, tetapi juga belalang. Belalang juga bisa dimakan oleh katak atau ayam. Coba kalian perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Nah, di dalam jaring-jaring makanan berikut, kira-kira ada berapa gabungan rantai makanan? 5. 5 atau berapa? 5. 4. 4 atau 5? Ada yang jawab 5, ada yang jawab 5 nih. 5. Coba kita hitung bareng-bareng aja ya. Coba kita hitung bareng-bareng perjalanan rantai makanan dari jaring-jaring makanan berikut. Dimulai dari tumbuhan sebagai produsen ya. Kita hitung berapa perjalanan rantai makanan nih dari jaring-jaring makanan ini. Dari tumbuhan ke mustok, kemudian ke beruang kutub itu 1 ya. 1. Kemudian dari tumbuhan ke rusa kutub, kemudian ke beruang kutub 2 ya. Kemudian dari tumbuhan ke rusa kutub, ke rubah kutub, ke beruang kutub 3. Kemudian dari tumbuhan kelinci kutub, kemudian ke beruang kutub 4 ya. Kemudian tumbuhan kelinci kutub, rubah kutub, dan ke beruang kutub. Berarti ada 5 ya. Dari jaring-jaring makanan ini ada 5 gabungan rantai makanan. Nah, anak-anak, tugas untuk kalian ya, kalian akan mengerjakan LKPD pada Google Form ya, yang Padian kirim melalui WhatsApp Group. Nanti tugas kalian yaitu gambarlah sebuah rantai makanan pada suatu ekosistem berdasarkan pilihanmu. Foto dan unggah hasil gambarmu pada LKPD di Google Form melalui link berikut. Ya, sudah mengerti anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah mengerti. Baik anak-anak, silahkan perhatikan teks berikut ya. Ini adalah sebuah teks non-fiksi. Ini adalah paragraf yang pertama. Nesya silahkan bacakan paragraf yang pertama dari teks non-fiksi berikut. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan, kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari, hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri, makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivor. Ya baik, Nesya sudah membacakan teks paragraf 1 ini dengan baik. Terima kasih ya Nesya ya. Iya, sama-sama. Nah, sekarang coba kita tentukan ya pokok pikiran dari paragraf 1 ini. Coba siapa yang bisa menentukan pokok pikiran dari paragraf 1 ini? Saya, Pak. Ya, siapa ya?
Saya. Konita ya? Silahkan Konita. Kebergantungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, betul sekali Konita. Pinter sekali ya. Terima kasih. Ya, pokok pikiran dari paragraf 1 ini yaitu kebergantungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya ya di dalam sebuah ekosistem ya tentunya ya. Baik, terima kasih Konita. Nah, sekarang coba baca paragraf yang keduanya ya. Silahkan Yeti untuk membaca paragraf kedua ini. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain. Di dalam rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen. Produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Ya, baik Yeti, terima kasih sudah membacakan paragraf yang kedua ini. Nah, sekarang mari kita tentukan pokok pikiran dari paragraf yang kedua ini. Coba siapa yang bisa menentukan pokok pikiran dari paragraf yang kedua ini? Cika atau siapa? Eca ya? Atau Cika? Saya, Pak. Cika, ya, silakan Cika. Aliran energi makhluk hidup. Iya, betul sekali Cika. Pokok pikiran dari paragraf yang kedua ini yaitu tentang aliran energi apa Cika? Makhluk hidup. Ya, aliran energi makhluk hidup. Betul sekali Cika. Terima kasih Cika sudah menjawab dengan baik ya. Kemudian ini adalah paragraf yang ketiga. Silahkan bacakan ya. Siapa yang mau membaca paragraf yang ketiga ini? Saya, Pak. Ya, Sepia. Silahkan baca Sepia. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Tiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling memengaruhi satu dengan yang lain. Ya, terima kasih Sepia sudah membacakan dengan baik. Ini Sepia dengan Konita ya? Satu HP ya? Berdua ya? Ya. Oh iya. Terima kasih Sepia sudah membacakan dengan baik. Nah, untuk paragraf yang ketiga ini, kira-kira pokok pikirannya apa? Coba siapa yang bisa jawab nih pokok pikiran dari paragraf yang ketiga ini? Eca, silahkan Eca. Hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Iya, betul sekali Eca. Pinter sekali. Terima kasih Eca ya. Ya, jadi paragraf yang ketiga ini pokok pikirannya yaitu hubungan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan ya. Betul sekali. Nah, bacaan yang sudah teman-teman kalian baca itu ya dari paragraf 1, 2, dan 3 itu merupakan sebuah teks non-fiksi. Nah, coba siapa yang masih ingat teks non-fiksi itu apa? Karangan yang nyata. Iya, betul sekali. Sevia masih ingat ya. Teks non-fiksi yaitu karangan yang nyata ya. Nah, jadi teks non-fiksi yaitu teks yang dibuat berdasarkan data atau fakta secara kenyataan ya, bukan imajinasi kita ya. Seperti yang Sevia jawab tadi sudah betul ya. Jadi teks non-fiksi itu bersifat nyata ya, bukan dibuat-buat ya. Nah, langkah-langkah untuk menyusun teks non-fiksi yaitu yang pertama menentukan tema, yang kedua merumuskan tujuan, yang ketiga mengumpulkan dan menganalisis data, yang keempat menyusun kerangka karangan, kemudian yang kelima menyusun paragraf. Nah, nanti kalian akan mengerjakan tugas LKPD yang kedua ya. Nanti kalian buat sebuah teks non-fiksi, satu paragraf saja ya.
berdasarkan gambar berikut. Nanti kalian bisa mengerjakan LKPD-nya melalui Google Form ya. Nanti dikirim lewat WhatsApp group pada link berikut. Sudah mengerti belum anak-anak? Sudah. Baik, sudah. Jangan lupa untuk dikerjakan dengan baik ya. Iya. Nah, anak-anak, kesimpulan apa yang telah kalian pelajari dari pembelajaran hari ini? Hari ini kita sudah mempelajari apa saja? Hari ini kita sudah Simbiosis. Simbiosis, terus apa lagi? rantai makanan dan Rantai jaring-jaring makanan, terus menentukan pokok pikiran. Hari ini kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis simbiosis ya, kemudian rantai makan dan jaring-jaring makanan, kemudian menentukan pokok pikiran dan membuat teks non fiksi. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Nah, baik, sudah paham. Nah, kalau sudah paham, nanti coba kalian kerjakan evaluasi ya. Nanti kalian kirim melalui WhatsApp group. Evaluasinya berbentuk Google Form ya. Nanti kalian kerjakan evaluasi dengan baik. Evaluasinya berbentuk pilihan ganda. Kalian sudah mengerti anak-anak? Sudah. Ya, jangan lupa untuk mengerjakan evaluasinya dengan baik ya. Ya. Ya, baik kalau begitu. Ya, Pak. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Nah, menyenangkan ya. Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Gembira. Gembira. Asik. Asik. Jadi menambah ilmu ya? Iya. Coba apa saja yang sudah kalian dapatkan coba dari hari ini, pembelajaran hari ini? Rantai makanan. Kita mengetahui ya rantai makanan dengan jaring-jaring makanan ya, hubungannya ya. Kemudian apa lagi? Pokok pikiran. Pokok pikiran. Ya. Jadi hari ini kita sudah belajar materi-materi yang sangat menyenangkan ya, karena ditampilkan dengan video, dengan gambar-gambar, ya, dengan slide PowerPoint. Kalian menikmatinya tidak? Menikmati. Ya, Menikmati. asik belajar seperti ini. Asyik. Sangat menyenangkan ya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya, jangan lupa kalian untuk selalu baca-baca buku ya, buku siswa yang kalian punya. Nanti kalian pelajari halaman selanjutnya ya, pada pembelajaran yang kedua, subtema 3 itu. Mengerti anak-anak? Baik, kalau sudah mengerti. Ya baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Nah, sebelum itu, marilah kita ikuti pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Silahkan Ika untuk memimpin doa kembali ya. Sesudah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ika sudah memimpin doa dengan baik anak-anak. Sampai bertemu pada pembelajaran besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.